Salam jumpa. Alhamdulillah pada hari ini dengan luar biasanya kita bertemu lagi teman-teman seluruh di Indonesia dalam program kita untuk mata kuliah Internet of Things dalam konsep implementasi dan sistem implementasinya. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita bertemu dengan Mas Iqbal. Nah, panggilan kerennya atau Tuan Sufi, itu luar biasa. Mas Iqbal ini merupakan praktisi dan juga sekaligus dosen dari Universitas Gunadarma yang luar biasa dalam pengendalian Internet of Things. Dalam hal ini, teman-teman akan banyak belajar dan ini merupakan dosen kita yang akan memberikan informasi lebih jauh, lebih detail terkait dengan apa saja dalam hal ini karakteristik dan arsitektur Internet of Things. Mungkin nanti akan lebih jelas kepada Mas Iqbal untuk menjelaskan dan menginformasikan. Silakan Mas Iqbal untuk menginformasikan kepada seluruh mahasiswa kita yang ada di Indonesia yang lagi mengakses di spada.kemendikbud.go.id dengan mata kuliah Internet of Things. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita mulai dari karakteristik dulu sistem Internet of Things-nya supaya kita bisa memahami lebih enak ya satu persatunya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang sensor ya, sensor dan aktuator Internet of Things ini ya. Jadi secara umum yang namanya Internet of Things itu ya terdiri dari objek fisik. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Di situ ada sensing ya, ada actuation, ada communication ya. Nah, itu bagian objek fisiknya atau things-nya ya. Kemudian ada internetnya di sana, ada standar ya, ada interface, protokol, routing dan sebagainya. Ini terkait dengan connectivity-nya. Dan yang bagian ketiga ada intelligence-nya ya, yaitu ada proses data mining, perception, report, analitik dan seterusnya. Ya, kita akan bahas objek fisiknya dulu nih yang pertama. Ya, ini adalah satu objek yang sangat penting ya. Di sana ya kita bisa bicarakan ya, ada sensor yang memiliki ya kemampuan untuk berkomunikasi. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi dengan adanya karakteristik IoT ini ya, kita punya dua bagian besar yang utama ya. Di situ ada information dan analisis, dan yang kedua adalah automation dan control. Jadi dua hal inilah yang harus kita kendalikan supaya setiap hal yang ada di dalam IoT tersebut ya kita bisa ukur ya. Kita bisa ukur. Pengukuran itu dimulai dari bagaimana memasangnya ya, kemudian bagaimana mengoperasikannya, dan kemudian bagaimana kita menganalisis data yang ada di dalamnya. Ya, jadi prosesnya itu ya ada dua besar ya, ada dua topik besar di sini, yaitu bagaimana informasi itu kita analisis ya, information dan analisis, dan kemudian bagaimana automation dan control itu ya kita jadikan salah satu bagian yang utama ya dari suatu sistem IoT yang kita buat ini ya. Jadi ada dua ya Mas, ada informasi dan bagaimana yang kedua tadi. Ya, automation itu tadi ya. Nah, kedua-duanya kita harus ya meletakkan perangkat-perangkat fisik itu tadi ya. Jadi kita di IoT itu bukan sekedar fisik sembarang fisik. Nah, begitu. Tetapi kita juga harus memilih ya. Jadi sensor yang sudah ada kemampuan konektivitasnya. Jadi bagaimana kemudian objek fisik itu ya yang kita pasang dalam bentuk sensor-sensor itu ya, dan di sisi lainnya selain sensor ada actuation ya, atau dalam robotik kita sebut juga aktuator gitu, untuk menggerakkan atau untuk menjadi alat ya, and effector yang eh, mengoperasikan sesuatu, mengotomatiskan sesuatu. Jadi begitu. Jadi di situ ada physical world ya. Jadi kemudian kita representasikan ke dalam dunia informasi. Jadi information world. Jadi ada dua tuh ya. Jadi kemudian akhirnya menjadi objek-objek virtual yang kita tampilkan ya melalui apa? Melalui web. Sehingga kita sangat sekarang ya kita bisa melihat Internet of Things itu ya dashboardnya sangat bagus sekali ya. Jadi kita bisa dalam sekejap kita bisa membaca
Misalnya di dalam suatu smart farming gitu, kita bisa langsung memonitoring keadaan tanaman dengan sangat mudah ya, dengan indikator-indikator pada dashboardnya yang kita bikin sealamiah mungkin. Dengan tentu saja dasar ilmunya adalah user experience dan user interface. Ya, jadi cukup luas nih ya. Jadi jangan melulu kita berpikir sebagai orang yang ada di sistem komputer atau teknik komputer, tetapi karena ini ada pengolahan dunia informasi, maka kita juga berpikir sebagai orang yang ada di sistem informasi, ya, terutama untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru ya bagi user kita, ya, bagaimana memanfaatkan IoT ini dengan riang gembira, ya gitu, lengkap, mudah, ya, dan tentu saja powerful. Jadi begitu, ya. Nah, selanjutnya di sini ya, tentu saja kita harus perhatikan ada komunikasi antar perangkat di situ, ya. Nah, kita harus pastikan perangkat yang banyak ini, ya, sensing ataupun actuation yang ada ini, ya, bisa berkomunikasi. Ya, makanya kemudian yang jadi penting juga di sini adalah bagaimana kita melakukan set, ya, mempersiapkan jaringannya, ya. Jadi biasanya kita tidak bisa ya langsung ke internet, tetapi kita bikin satu gateway dulu ya. Makanya kemudian di IoT kita kenal dengan istilah fog computing ya begitu. Jadi jaringan-jaringan antara ya yang dibuat secara lokal. Kemudian dari jaringan inilah baru nanti kita akan ke pengolahan yang lebih lanjut lagi di cloud ya, di internet atau di cloud. Jadi ini yang harus kita pastikan selanjutnya ya. Nah, inilah mungkin ya begitu kita masuk ke wilayah things-nya ya. Jadi atau disebut dengan physical object ya. Makanya ada dua jenis yang kita perhatikan. Yang pertama di sini adalah sensor dan yang kedua adalah aktuator. Kalau sensor itu akan membaca situasi, keadaan ya, fisik yang ada di sekitar perangkat. Kemudian kalau aktuator adalah yang memerintahkan ya kita bereaksi terhadap keadaan fisik itu. Misalnya kalau di dalam smart farming ya, pada saat kita ketahui ya humidity atau kelembaban tanahnya ya terlalu tinggi misalnya ya atau kering begitu ya atau suhunya terlalu tinggi, maka kita harus nyalakan ya pompa untuk penyiraman misalnya. Kalau tidak nanti tanamannya akan bermasalah ya. Nah, jadi yang menjadi apa namanya kekasan di dalam IoT itu adalah komponen-komponen ini ya atau things ini ya itu bisa diakses via internet. Nah, jadi itu yang membedakan sensor biasa dengan aktuator biasa gitu ya. Nah, jadi ini mungkin beberapa apa namanya? Ini beberapa komponen IoT yang perlu kita ketahui dengan pasti ya. Jadi physical objeknya itu seperti apa sebenarnya, lalu di dalam physical object itu ada sensor apa, ada aktuator apa, ya. Kemudian di dalam aplikasinya, ya, yang melalui internet itu, kita ada virtual object yang mewakili physical object-object tersebut, ya. Lalu kemudian ada people yang mengendalikan melalui mobile application misalnya, ya. Terus ada service apa saja, ya, yang bisa kita gunakan untuk mengolah data, ya. Lalu biasanya kita akan menggunakan platform-platform tertentu. Nah, itu materi tersendiri ya. Bicarakan tentang platform IoT. Ini merupakan middleware ya yang bisa mengumpulkan semua komponen IoT di dalam satu tempat ya. Nah, ini banyak yang versi gratis di internet ada ya, di luar negeri ada, di dalam negeri juga ada ya. Nah, kemudian tentu saja adalah network-nya ya, kombinasi di sini tentu saja kombinasi antara nirkabel dengan kabel ya. Kalau bisa masih kita lihat menggunakan kabel itu bisa mempercepat ya proses misalnya ya ada keuntungannya ya kita tetap bisa gunakan ya. Jadi kombinasi nirkabel dan kabel. Jadi komponen inilah yang nanti kita susun sehingga menjadi IoT secara keseluruhan ya. Nah, jadi kurang lebih kalau kita mulai besarkan lagi ya akhirnya ini bisa menjadi suatu yang besar juga karena IoT itu
ya kita akan mengirimkan item-item tadi ya, aktuator ataupun sensor itu ke berbagai macam tempat wilayah yang luas. Akhirnya itu jadi big data juga ya, makanya Nah, kemudian itu makin luas gitu. ya. Baik Mas Iqbal, karena banyak yang akan kita bahas, bagaimana kalau kita per modul saja atau mekanismenya semakin sedikit-sedikit saja. Jadi kita akan bisa buat pertemuan-pertemuan berikutnya supaya teman-teman juga akan lebih mantap untuk mempelajari. Karena biasanya kalau banyak kadang-kadang tertidur teman-teman ini. Nah, Ya, siap. misalnya. Nah, jadi Bagaimana Mas Iqbal? sekarang pertanyaannya terakhir. Bagaimana Ya, sebuah sensor dan aktuator bisa kita gunakan di dalam IoT? Nah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. baik. Terima kasih Mas Iqbal untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu teman-teman semua. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam teknologi.